Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas mengenai feelings and emotion atau perasaan dan emosi dan juga penggunaannya dalam kalimat untuk conversation. Nah, untuk ini saya akan memberikan terlebih dahulu emoticonnya supaya teman-teman semuanya tahu ini perasaan apa, ini emosinya apa. Nah, kita lihat di sini. Feelings and emotion. Ada angry, ada marah ya. Happy, senang atau bahagia. Sad, sedih. Depressed, depresi. Atau sedih juga bisa ya. Tapi sedihnya itu lebih dari sad ya. Motivated, ya, termotivasi atau bersemangat ya. Scared, takut. Bored, bosan. Anxious, gelisah atau cemas. Shock, terkejut. Tired, lelah. Surprise, terkejut. Excited, gembira atau semangat juga bisa ya. Worried, khawatir. Hungry, lapar. Frightened, ketakutan ya, mirip-mirip dengan scared, tapi kalau frightened mungkin lebih dari scared ya. Upset, bisa kesal, bisa jengkel ya. Embarrassed ya, embarrassed itu artinya malu. In love artinya jatuh cinta ya, sedang jatuh cinta. Nervous, gugup. Sick, sakit. Hurt, merasa disakiti ya, sakit. Frustrated, frustrasi. Confused, bingung. Dan shy, malu-malu ya, atau malu. Nah, kita lihat di sini banyak sekali perasaan-perasaan dan emosi yang bisa kita pakai dalam kalimat ya. Jadi teman-teman bisa memakai ini untuk mengekspresikan perasaan atau emosi teman-teman sekalian ketika sesuatu terjadi. Nah, mari kita lihat sekarang, kita bicarakan tentang feeling dan emotion ini lewat kalimat. Ya. Nah, di sini ada kalimat-kalimat yang bisa ditanyakan oleh siapapun dan teman-teman bisa menjawab ya. Misalnya, number 1, how do you feel right now? Apa yang kau rasakan sekarang? Ya. Teman-teman bisa menjawab I feel, misalnya I feel sad right now. Saya merasa sedih sekarang. Atau I feel confused, saya merasa bingung. I feel frightened, saya merasa takut. Ya, so, teman-teman bisa gunakan yang emoticon tadi ya. Number 2, how do you usually feel when you get up in the morning? Biasanya ketika kamu bangun di pagi hari, apa yang kamu rasakan? Ya, artinya teman-teman bisa jawab I'm usually happy when I get up in the morning. Saya biasanya senang ya, atau I usually upset when I get up in the morning. Ada ya orang yang kesal gitu waktu bangun di pagi hari ya, mungkin harus bayar utang kali ya. I like number 3, what do you like to do when you feel bored? Apa yang suka kamu lakukan jika kamu merasa bosan ya? Teman-teman bisa jawab I like to watch TV when I feel bored. Ya, kalau bosan biasanya teman-teman ngapain gitu ya. Nah, di sini contohnya saya suka menonton TV ketika saya merasa bosan, atau I like to go to my friend's house. Saya suka pergi ke rumah teman saya ketika saya merasa bosan. Kemudian kalau ada pertanyaan, how does chocolate make you feel? Ya, misalnya habis makan coklat, apa yang kamu rasakan? Nah, chocolate makes me excited. Ya, coklat membuat saya semangat. Ya, mungkin karena ada gulanya di dalam gitu ya. Jadi ketika dimakan jadi semangat. Ya. Gak ada orang yang chocolate makes me shy, itu kan nggak ada ya, membuat malu. Tapi ya membuat excited biasanya ya. What are some things you can do to make yourself feel relaxed? Apa saja yang bisa kalian lakukan untuk membuat diri kalian tuh santai atau tenang ya. Nah, teman-teman bisa jawab, to make myself relax, I go to the mall and eat fried chicken misalnya ya. Untuk membuat diri saya santai, saya pergi ke mall, saya makan ayam goreng gitu ya. Teman-teman punya cara tersendiri lah ya untuk bisa membuat relax ya, pergi ke rumah teman kah atau ngapain ya. Kemudian how did you feel 5 minutes ago? Apa yang kamu rasakan 5 menit yang lalu? Bagaimana perasaanmu 5 menit yang lalu? Misalnya I was bored 5 minutes ago. 5 menit yang lalu saya bosan, tapi sekarang udah nggak bosan lagi gitu ya mungkin ya. Atau I feel anxious 5 minutes ago ya, atau I feel happy 5 minutes ago. 5 menit yang lalu happy, sekarang jadi sad ya, bisa aja ya.
Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Yang lain-lainnya, kita lihat lagi. Oke. Nah, number 7. How do you usually feel when you have an English exam? Biasanya apa yang kamu rasakan jika kamu akan mengikuti ujian bahasa Inggris? Ya, teman-teman bisa jawab. I'm usually nervous. Ya, I'm usually nervous when I have an English exam. Saya biasanya gugup. Ya. What makes you feel nervous? Apa yang membuat kamu gugup? I feel nervous when misalnya I have an English exam, ya, seperti yang ini ya. Saya merasa gugup ketika harus mengikuti ujian bahasa Inggris, ya. Kemudian number 9, ini pertanyaan yes or no ya. Is money more important than happiness? Apakah uang lebih penting daripada kebahagiaan? Jawabannya adalah menggunakan yes plus it is atau it isn't ya, karena di sini pakai is ya. Yes, it is. Kalau teman-teman jawab yes, it is, artinya bagi teman-teman uang itu lebih penting daripada kebahagiaan. Tapi kalau jawabannya no, it isn't, artinya uang tidak lebih penting daripada kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu nomor 1, ya. Yang kedua apa misalnya? Nah, kemudian number 10, do you like to watch scary horror movie? Why? Nah, di sini ditanyakan, apakah kamu suka menyaksikan film horor yang menakutkan? Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Nah, teman-teman bisa jawab, yes, I do. Artinya, ya, saya suka nonton scary horror movies. I like to watch horror movies because, karena kan ditanya why, berarti teman-teman harus menjawabnya dengan karena. I like the tension. Artinya, saya suka ketegangannya. Ya, kalau nonton film horror itu kan tegang ya. Nah, ada orang-orang tuh yang kalau nonton horror movie tuh, dia bukannya ketakutan, tapi dia suka. Ya, karena dia suka dalam ketegangan itu ketika mungkin ada setannya, ya, ada pembunuhnya dan sebagainya. No, I don't. Artinya tidak, saya tidak suka menyaksikan scary horror movies. I don't like to watch horror movies because misalnya I'm scared ya, ada orang yang ketakutan ya, dia udah takut duluan jadi nggak berani nonton. Kemudian number 11, what do you usually do when you feel excited? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika kamu merasa gembira atau semangat ya? Misalnya I usually dance when I feel excited. Kalau saya gembira saya menari ya. Nah, tergantung teman-teman, biasanya kalau senang atau gembira itu ngapain ya? Number 12, what makes you feel sad? Apa yang membuat kau merasa sedih? Ya, apa saja yang membuat engkau merasa sedih? Misalnya I feel sad when I have homework. Ya, kalau ada PR langsung sedih deh. Ada orang kayak gitu ya. Aduh, saya punya PR nih. Aduh, saya merasa sedih. Tadinya senang jadi sedih. Oke ya. Nah, berikutnya coba sekarang kita lihat ada feelingnya di sini. Nervous, ya, gugup, proud, bangga, excited, senang atau semangat, scared, takut, angry, marah ya. Feelings ya. How do you feel? Ya, apa yang kau rasakan? Nah, ketika Matt wins a big game, dia merasa proud, dia merasa bangga ya. Sarah little toy breaks ya, mainannya Sarah itu rusak. Apa yang dia rasakan ketika mainannya rusak? She feels angry ya. Joe's friends come to play ya, temannya Joe datang untuk bermain. Apa yang dirasakan Joe? He feels happy. Jenna is going to a new school ya, dia akan masuk sekolah baru. Apa yang dia rasakan? She feels nervous. Dia merasa gugup. Kara knows how to tie her shoes. Kara tahu bagaimana cara mengikat sepatunya. Apa yang dia rasakan? She feels excited. Dia merasa gembira. Oke? Okay? Your feelings are important. Perasaanmu itu penting. Your feelings are different each day. Perasaanmu itu berbeda setiap hari. Ya. Jadi kalau yang namanya perasaan tuh kayak roller coaster ya, naik turun ya, kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih ya, tergantung situasi kondisinya. Makanya kalau hidup melalui dengan perasaan tuh nggak bagus sebenarnya ya, karena gampang dipermainkan oleh situasi dan kondisi yang ada ya. Nah, sekarang how do you feel today? Sekarang apa yang kamu perasaanmu sekarang? Apa yang kau rasakan sekarang ya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Who win the big game? Siapa yang menang game tadi? Sarah or Matt? Yang menang adalah ya, Matt ya yang menang ya. Matt wins the big game.
Who feels angry? Siapa yang merasa marah? Joe atau Sarah yang merasa marah? Di sini, ya, Sarah yang merasa marah ya. Lalu number 3, how does Jenna feel? Apa yang Jenna rasakan? Apakah dia nervous atau happy? Ternyata dia adalah nih feel nervous ya. Lalu yang keempat, how does Kara feel? Kara, apa yang dirasakan oleh Kara? Apakah excited atau angry? Dia excited ya, dia merasa gembira karena she knows how to tie her shoes. Dia tahu bagaimana cara mengikat sepatunya ya. Oke, jadi teman-teman bisa memberikan memberitahukan perasaan teman-teman semua ya melalui vocabulary feelings ini ya. Bisa ngomong I feel ya. Jadi kalau pakai orang ketiga ya, Sarah, Matt, Joe, Sarah ini pakai S ya, jangan lupa ya. Kalau she, he, she, it pakai S ya. Kalau I, you, they tidak pakai S. Jadi I feel, they feel, we feel. Tapi kalau he feels, she feels ya. Jadi pakai S ya. Nah, sekarang coba kita lihat complete the sentences using the word in the box ya. Lengkapi kalimat di bawah ini menggunakan kata-kata di dalam kotak ya. Ada marah, nervous, ada gugup, takut, bangga, dan gembira. Nah, di sini dikatakan my exam is about to start but I didn't study last night. Ujian saya akan mulai tetapi saya tidak belajar semalam. Apa yang akan terjadi dengan orang seperti itu? She is bagaimana? Pilih dari antara kotak-kotak ini. Iya. She feel nervous. Dia merasa gugup ya. Lalu, my mother went to my grandmother's house and I'm all alone tonight. Ibu saya pergi ke rumah nenek dan sekarang saya di rumah sendirian. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ekspresi wajahnya, apa yang sedang dia rasakan? Coba dilihat dari kotak-kotak di kotak ini. Sudah? Iya, dia merasa scared, dia ketakutan ya, home alone ya. Lalu berikutnya, my sister is coming tomorrow together with her family. I will see my niece for the first time. Adik perempuan saya akan datang besok bersama dengan keluarganya. Saya akan bertemu dengan keponakan saya untuk pertama kalinya. Nah, jika itu situasinya dan begini raut mukanya, raut wajahnya, kira-kira apa yang dia rasakan, teman-teman? Dia merasa, iya, dia merasa excited tentunya, ya, gembira ya. Kemudian, my neighbor broke my window and destroyed my garden. Tetangga saya memecahkan jendela saya dan merusak taman saya. Nah, kira-kira kalau ada tetangga teman-teman yang memecahkan jendela dan merusak taman, yang merusak kebun teman-teman, kira-kira apa yang teman-teman rasakan begitu? Ya, tentu saja ya merasa marah ya, he is angry. Kemudian yang kelima, my son won the first place in the science competition. He also is the best in his class. Putra saya memenangkan juara pertama di kompetisi science. Dia juga yang terbaik di kelasnya. Nah, kira-kira kalau punya anak seperti itu, orang tuanya seperti apa ya yang dirasakan oleh mereka? Tentunya merasa bangga dong ya, he is proud ya. Nah, teman-teman bisa belajar dari sini semua cara untuk mengekspresikan feeling or emotion dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Complete the sentences using the word in the box, then find the correct picture. Ya, di sini ada kata-katanya di sini, lalu teman-teman harus complete the sentence ini, lalu kemudian cari yang mana yang menggambarkan perasaan itu ya. Coba kita isi dulu ya. Ben is blank about his grade ya. Apakah dia excited, scared, nervous, apa? Kira-kira apa? Oke, dia merasa nervous about his grade. Dia merasa gugup ya. Dia nggak tahu nilainya berapa gitu. Dan's father is blank at him because he lost his money. Oke, apa kira-kira? Kehilangan uang nih, lalu ayahnya Dan ini blank terhadap dia karena dia kehilangan uangnya. Pastinya adalah ya marah ya tentunya ya.
Kalau marah nanti kita lihat kemana marahnya ya. He feels blank going to his strict grandfather house. Nah, dia merasa titik-titik pergi ke rumah kakeknya yang ketat ya. Mungkin peraturannya ketat di situ ya. Kira-kira apa? Merasa apa kalau orang seperti itu? Iya, merasa takut ya, karena galak gitu ya kakeknya. She is blank to get her reward tomorrow. Nah, kira-kira apa yang dirasakan oleh orang yang akan mendapatkan hadiah besok? Merasa? Tentu saja merasa excited ya, gembira. My father is, sisa satu ya, ayah saya titik-titik terhadap prestasi saya. Tentunya ini berhubungan dengan kebanggaan atau proud ya. Nah, sekarang kita akan menemukan nih gambar mana yang benar yang menggambarkan nomor 1. Ben is nervous about his grade. Kira-kira yang mana teman-teman? Nervous about his grade? Sudah tebak? Oke, inilah dia. Ya, ternyata ini ya orang yang nervous about his grade. Seperti ini rupanya. Dan's father is angry at him. Kira-kira yang marah tuh yang mana tuh mukanya tuh? Iya, yang ini ya tuh lagi diplototin kan. He feels scared. Nah, merasa takut. Yang mana takut? Iya, takut. Hampir mirip dengan nervous ya. Ya, ini dan ini ya. Hampir mirip dengan nervous. Kalau teman-teman pilih ini atau ini yang tadi nomor 1, boleh juga ya. Sama saja ya. Mirip-mirip. She is excited. Nah, kalau gembira kayak gimana nih gambarnya? Pasti yang ini ya teman-teman ya. Gembira. Nah, lalu kalau bangga ya tentu saja seperti ini. Tuh, membusungkan dada ya orang bangga. Oke, itu saja teman-teman pelajaran kita pada hari ini. Kiranya pelajaran ini bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih memahami, mengerti bagaimana cara menjawab atau mengekspresikan perasaan-perasaan teman-teman ketika sesuatu terjadi, dan juga bisa menjawab ketika orang bertanya tentang perasaan atau emosi teman-teman semua. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan berita pertama kali ketika ada video terbaru ditayangkan. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.